Erick Thohir benar-benar tidak istirahat ya, dari Qatar kemarin langsung ke Indonesia, ternyata memperkenalkan tiga pemain baru, bukan satu bukan dua, tiga. Ini gila, tiga ya. Satu Martin Paes ya, tentu kemarin prosesnya sudah bersamaan dengan Arak Ragnar Uratmangun dan Tom Haye, itu kan sudah disahkan juga, dan dia sudah mengambil sumpah ya. Jadi Martin Paes ini bisa main di bulan Juni nanti melawan Irak ya, di lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Terus ada nama Calvin Verdong nih, ya sudah disebut-sebut juga di berbagai media sebelumnya. Dan Jan Strevens ini yang ya sebenarnya salah satu nama yang disebutkan, cuman kan ini sebenarnya cukup kejutan nih. Ya nanti kita akan bahas siapa-siapa ini. Mungkin yang pertama ini Martin Paes ya. Ya kita tahu banyak ya perdebatan nih soal Martin Paes nih. Nios, banyak perdebatan soal Martin Paes, posisi kiper. Apakah kita membutuhkan kiper keturunan atau ya naturalisasi atau apakah itu sebutannya? Apakah kita butuhkan pemain keturunan? Kan kita tahu ya, ya salah satu pengamat ini Bung Toel ya. Aku nggak perlu sebut siapa dia, Bung Toel ini. Kemarin di TV One, salah satu acara di TV One bilang dia apakah tega, ya aku kurang tahu kalimat jelasnya ya, tapi yang jelas dia bilang apakah tega melihat Hernando Ari yang tampilnya cukup bagus ya selama ini jadi cadangan Martin Paes. Menurutmu gimana Yos? Apakah kita sebutuh itu dengan kiper keturunan, dengan kiper keturunan gitu? Betul, memang kemarin disinggung ya oleh pengamat sepak bola kita, Bung TW, bahwa memang Martin Paes, kedatangan Martin Paes setelah resmi menjadi WNI ini akan membuat persaingan di posisi kiper kita menjadi sebenarnya bagi pemain lokal sih. Beliau kan sebenarnya menginginkan bahwa tidak ada pengdikotomian, dalam konteksnya itu adalah pemisah-misahan antara pemain lokal dengan pemain diaspora. Tetapi memang sebenarnya kalau kita berbicara, pertanyaannya adalah seberapa perlu? Ya pasti kita perlu, karena memang di dalam aturan naturalisasi, untuk melakukan proses naturalisasi adalah bahwa pemain itu sudah dilindungi secara hukum. Oke, ada darah yang pertama. Kemudian yang kedua, jelas kualitasnya harus ada di atas pemain lokal kita. Itu tetap menjadi syarat mutlak ya, karena percuma kalau memang kualitasnya sama-sama dengan pemain lokal, ya kita tidak perlu dong seharusnya menggunakan pemain diaspora. Tapi kan ini yang menjadi keinginan dari federasi sendiri, bahwa naturalisasi kiper Martin Paes ini kan sebenarnya cukup membantu, karena memang rekam jejak dia, CV dia, dan skillnya dia yang mumpuni bermain di kompetisi elit atas gitu. Meskipun sekarang sudah bermain di FC Dallas Amerika Serikat gitu kan, di MLS. Tapi memang kiper ini kan mantan FC Utrecht gitu ya, di seniornya. Tentu di kiri divisi dia juga mendapatkan menit bermain yang cukup banyak. Kalau pertanyaannya sekarang adalah apakah naturalisasi ini pentingnya? Ya penting. Tinggal apa yang akan kita harus lihat lebih dalam lagi mengenai naturalisasi. Pemain diaspora kan sebenarnya didatangkan karena kita ini mengalami permasalahan di sektor kualitas, terutama dari level grassroots. Inilah yang menjadi pemicu, yang menjadi persoalan kita, sehingga kita ingin segera untuk melahirkan pemain dengan kualitas yang bagus. Dengan proses akselerasi, yaitu adalah mendatangkan pemain diaspora ini, ya kita boleh setuju dan tidak setuju. Tapi permasalahannya adalah jangan ada pengdikotomian antara lokal dengan pemain diaspora. Kalau kita runut sekarang ke belakang, yang pertama kali mencetuskan local pride itu kan sebenarnya siapa begitu kan? Siapa? Artinya yang memulai mendikotomikan sendiri adalah ya siapa, harus kita ketahui dulu. Kalau jadi masyarakat ini berpandangan menurut Bro Noel ini terbelah, menurut kita GR Bola ya tidak terbelah, karena kita tidak merasa masyarakat kita terbelah, karena timnas kita berprestasi. Yang pertama kali mencetuskan lokal pride itu kan sebenarnya sudah menjadi
pertanyaan tersendiri karena dia merasa bahwa ada pendikotomian antara kedua pemain ini, diaspora keturunan dan lokal. Itu patut kita pertanyakan, dan banyak pengamat yang tidak sadar akan hal itu begitu kan. Tapi poin terpentingnya adalah dengan hadirnya tambahan amunisi baru di sisi penjaga gawang, ya tentu persaingan itu akan ada. Berharapnya Hernando Ari makin matang di usia nanti menuju peak performance-nya agar bisa bersaing lagi dengan kiper-kiper yang sudah matang ini ya. Bukan kita berarti melebihkan pemain naturalisasi atau keturunan ya, tetapi memang pemain diaspora didatangkan juga untuk melengkapi sebuah tim agar menjadi padu dan bisa bermain secara kolektif untuk meraih prestasi di timnas senior. Iya, betul ya, setuju. Aku sangat-sangat setuju ya bahwa kehadiran pemain-pemain ini, pemain keturunan yang memiliki jam terbang ya, aku garis bawahi jam terbang di kompetisi Eropa, di luar negeri kan. Martin Paes sekarang di Amerika, walaupun Amerika terpinggirkan, tapi kan sekarang ada, paling enggak kan ada Lionel Messi, ada ya Barcelona O30 itulah ya, Lionel Messi, ada Busquets, ada Suarez, ada Jordi Alba di Inter Miami, dan dia sudah berpengalaman 2 kali ya Martin Paes ini bertemu Inter Miami dengan Lionel Messi-nya. Ya menurutku ya ini bagus ya, terutama untuk Hernando. Kita tahu bek kiri timnas ya, nanti kita akan singgung lagi bek kiri timnas Pratama Arhan. Dia nggak pernah mengeluh adanya banyak pemain keturunan yang datang kan. Kita lihat di bek kiri ada Sen Patinama, ada Nathan Choaon. Bahkan kalau dia sesama pemain yang main di Liga 1 tuh persaingannya dengan Edo, dengan Yance. Tapi Arhan dia kan nggak pernah mengucap mengeluh di sosial media atau apa, dan dia justru dia belajar dari persaingan tuh menjadi persaingan yang sehat. Dia belajar dan akhirnya dia terus bisa berkembang. Kita tahu sekarang walaupun Arhan nggak dapat main di klubnya sampai sekarang di Suwon juga, tapi dia terus berkembang. Kadang-kadang Seng Patinama juga nggak perform, dia yang perform. Nathan yang nggak perform, dia yang perform. Begitu sebaliknya ketika dia perform, dia nggak perform maksudnya kadang-kadang Patinama atau Nathan yang perform. Begitu pula Hernando ya, aku harap dengan adanya Martin Paes, Hernando bisa banyak belajar dengan pemain yang punya pengalaman di Utrecht, juga punya sekarang di FC Dallas ya, yang tadi sudah kamu sebutkan ya. Kalau kondisinya sekarang Hernando dengan usia 22 tahun ya, dia mau belajar dari siapa kan? Dia praktisnya satu-satunya kiper nomor 1 di timnas itu, jadi dia nggak ada, bukan sparring partner ya. Jadi kayak dia praktis hanya belajar dari pelatihnya aja. Jadi harusnya memang kedatangan Martin Paes ini di luar kekuatan kita semakin bagus, pasti outputnya untuk Hernando juga akan bagus ya. Dan aku yakin siapapun nanti, mungkin ada nama Audero, mungkin nanti ada Cyrus Margono, ataupun Hernando ini akan tetap ada di squad ya. Dan kita akan ke pemain yang kedua, ini striker yang masih sangat muda, kelahiran 2005, Jan Strevens. Ini agak asing ya di mata para pecinta sepak bola ya. Saat kamu melihat striker 18 tahun yang didatangkan ini, menurutmu kan banyak nama, salah satunya kan Ole Romeni, ternyata bukan Ole Romeni yang datang, ini Jan Strevens. Menurutmu apakah dia layak di skuad timnas? Kita tahu kan sekarang kan ada Ragnar, ada Strike juga ya, yang ini ada Sananta dan Hoki lah. Menurutmu apakah si Jan Strevens ini layak? Dia ini masih bermain di Liga Junior, tapi performanya cukup bagus karena dalam belasan pertandingan yang dia mainkan, dia bisa mencetak sekitar 7 atau 8 gol, kisaran itulah, dengan usianya yang masih 19 tahun. Lalu kita melihat kualitas dengan pemain-pemain yang ada saat ini, bukan yang meremehkan, tapi untuk menjawab tentang keraguan seorang striker, sepertinya belum ada yang terlalu wow. Karena kemarin udah dicoba Sananta juga masih terkunci oleh pemain timnas Uzbekistan. Lalu Strike itu sebenarnya dia winger,
dia kurang cocok menjadi striker. Hoki Caraka juga masih ya begitu-begitu walaupun dia masih muda ya. Lalu untuk yang timnas Indonesia senior, Dimas Derajat juga biasanya cedera. Jadi kan Sinteyong jadi buat pusing keadaan sisi depan ini bagaimana gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya layak atau tidak, ya layak. Seorang pemain muda, apalagi seperti yang Serapen, dia ini bisa dipoles untuk menjadi ya mesin gol masa depan Indonesia lah mumpung masih muda. Menjawab keraguan fans timnas Indonesia akan striker tajam, Raven ku bilang mungkin dia bisa membuktikannya. Ya secara pengalaman kan dia memang dari dulu sudah main di Eropa ya. Nah, sedangkan pemain yang ada saat ini seperti Caraka, Sananta itu kan baru memiliki pengalaman di liga ini. Walaupun secara umur ya kurang lebih sama lah. Aku juga belum terlalu tahu bagaimana skill naluri mencetak gol dari fans Raven ini, tapi kulihat secara statistik dia oke. Kita sebagai fans timnas Indonesia pasti berharap lah kalau fans Raven bisa menjadi ya suksesor Boas Solosa dan ataupun BP. Nah, jujur aja ya, kita juga jujur. Jas Ravens kan masih main di U21 klubnya ini FC dulu, aku lupa nama klubnya, tapi FC Dordrecht U21 pula. Jadi ini nama yang tim yang sangat asing, bukan klub Eredivisie juga di klub U21. Jadi siaran pertandingannya juga kita susah mencarinya. Jadi ya tapi kalau dia dari statistik tadi ya memang dia cukup cair di depan, dan dari posturnya ini 189 cm, kayaknya dia memang seorang target man yang kita cari selama ini. Mudah-mudahan seperti itu. Dan kita akan ke pemain ketiga ini pemain yang sudah disebut lama-lama nih, Calvin Verdong. Ini bacanya Verdong kalau Belandanya, Verdong. Pemain keturunan Aceh ini lagi-lagi back kiri, dan back kiri. Pelatih nama udah ada, Nathan Choaon, udah ada Arhan juga yang main di Liga 1, mungkin Yance, Edo, sekarang tambah Calvin Verdong. Yos, kita ke bek kanan kan kurang, tapi lagi-lagi bek kiri. Kanan kan cuman Sandi Wos, si Asnawi, Yakob lah mungkin Yakob, tapi bukan bek kanan murni. Tapi yang datang lagi-lagi bek kiri. Menurutmu apa sebenarnya yang dipikirkan oleh Sintayong? Yang sebenarnya diperhatikan dari Sintayong karena selalu mendatangkan pemain yang menumpuk di sektor kiri ya, terutama di sektor fullback kiri ini kan sebenarnya selain untuk menjaga keseimbangan tim ketika pemain pilar utama ini tidak bisa bermain, kemudian penggantinya itu levelnya sepadan dengan yang selalu tampil di reguler. Tetapi memang dalam sepak bola modern ini kan kita harus memperhatikan bahwa pemain itu jika memiliki skill versatile, skill bisa bermain di banyak posisi, ini tentu akan bermanfaat bagi sebuah tim, tentu juga bagi pelatih ya. Calvin Verdong ini memang di Eredivisie kemarin selalu turun di posisi fullback kiri. Artinya memang dia ini pemain yang terbiasa mengasah di sektor kiri back ya, fullback kiri. Tetapi memang sebenarnya kalau melihat beberapa pertandingan dari NEC Nijmegen ya di Eredivisie kemarin, memang dia sempat pernah diturunkan menjadi back tengah, kemudian sempat didorong untuk menjadi gelandang bertahan ya. Tetapi memang hanya pada ketika posisi tim ini kritis gitu. Kritis itu artinya tidak dalam performa pemain yang bagus sehingga pemain itu bisa digeser-geser. Nah ini sebenarnya yang dilihat dari tim scouting dari timnas Indonesia, terutama dari pelatih kepala kita STY, bahwa kebutuhan pemain akan versatile ini yang mampu bermain di berbagai posisi ini sangat dibutuhkan di skuad timnas Indonesia. Memang lagi-lagi ya posisi naturalnya adalah fullback kiri, ini yang menjadi pertanyaan kita. Tetapi memang semakin banyak tentu akan semakin perlu ya, tanpa kita harus juga mengabaikan bahwa potensi pemain lokal ini tentu ada yang bagus kalau memang diasah juga kemampuannya di level kompetisi, di level grassroots akan mampu bersaing nanti dengan pemain diaspora yang akan kita
angkat timnas Indonesia datangkan begitu. Karena memang perlu diingat ya bahwa timnas senior ini kan sebagai muara prestasi. Artinya tuntutan atau target dari timnas senior ini adalah meraih prestasi, bukan meraih progres atau perkembangan. Karena progres itu ada di level timnas kelompok umur. Sehingga ya wajarlah kalau kita mendatangkan pemain keturunan ini sebanyak-banyaknya atau dengan kualitas yang baik, karena memang dituntut untuk meraih prestasi, tidak mengalami progres lagi seperti di klub timnas kelompok umur ini. Kemudian ya nanti masalah persaingan pun nampaknya sebenarnya kita bisa bilang ya STY ini akan pusing ya, karena banyak sekali ya pemain yang kualitasnya itu 11-12. Ini 11-12 yang betul ya, bukan 11-12 yang seperti dibilang-bilang begitu kan ya. Ini adalah 11-12 yang mumpuni, artinya levelnya, gapnya dengan kualitas satu pemain dengan pemain lain tidak terlalu jauh. Ini sangat bermanfaat untuk timnas Indonesia yang mempunyai misi target tinggi juga untuk membawa Garuda bermain di Piala Dunia Senior 2020. Ya, Perdong ini punya satu atribut ya, atribut khusus itu adalah bola mati ya. Dimana kita sudah punya pemain dengan atribut khusus bola mati itu, tapi dengan kaki kanan itu Tom Haye, dan Perdong ini punya atribut khusus bola mati dengan kaki kiri. Banyak banget set piece dari corner ataupun tendangan bebas di klubnya yang dia yang ambil ya. Tapi aku terbayang ucapan Bung Toel di acara TV One kemarin bahwa kehadiran pemain naturalisasi itu kan ditakutkan akan mengubur mimpi para pemain-pemain yang sudah berjuang dari kecil, dari usia kecil jadi pemain pesepak bola gitu, akhirnya dikubur mimpinya dengan pemain-pemain ini. Kalau dibilang mengubur ya tidak terlalu ini ya. Iya, mungkin itu kan kekhawatiran terbesar adalah tidak mampu untuk menonjolkan prestasi dari kualitas pemain liga kita lokal ini ditutupi oleh pemain diaspora yang skillnya di atas rata-rata pemain lokal kita. Tapi sebenarnya ya kita melihatnya itu bukan di sisi sebelah kiri atau negatifnya, tentu juga melihat harus ada di sisi kanan yaitu positif. Di sisi kanannya adalah ya pemain ini kan didatangkan untuk terjadi persaingan di tim agar terjadi dinamika yang bagus jadi level sebuah tim. Karena kalau hanya di sini saja di sebelah kiri kita beranggapan pemain ini sudah bagus, kalau kita nanti akan dihadapkan dengan pemain yang levelnya di atas kita, ya tentu akan kelabakan begitu kan istilahnya. Memang kekhawatiran ini sebenarnya tidak perlu dibesarkan dengan serius ya, karena STY ini ya kita yakinlah sampai 2027 ini tidak akan pernah meninggalkan pemain lokal kita, karena terbukti beberapa mayoritas di main U23 juga di senior kan juga jebolan dari pemain lokal kita ya. Di Liga 1 ada yang dari Persebaya bahkan melahirkan 3 pemain ya. Itu Marcelino, kemudian Hernando, Ari Rizky Ridho ini bahkan lahir dari kompetisi internal Persebaya yang diorbitkan oleh pelatih Aji Santoso ke tim senior Persebaya, sehingga sekarang mampu jadi andalan timnas senior. Nah, hal-hal itu kan sebenarnya tidak dilupakan oleh STY. Kalau memang perform dan bermain bagus, ya tentu akan terus masuk line up. Begitu juga sebaliknya di pemain diaspora, begitu. Tidak ada pendikotomian antara pemain lokal dengan pemain yang naturalisasi atau diaspora. Iya ya. Gimana Saf, kalau menurutmu, apakah dengan kehadiran pemain-pemain ini, pemain-pemain naturalisasi, pemain diaspora atau pemain keturunan yang main di luar negeri datang untuk membela timnas, apakah akan mengubur mimpi pemain-pemain bisa dibilang main lokal kita ya? Gimana? Ini bukan mengubur mimpi, tapi ini memilih siapa yang layak dan siapa yang tidak layak begitu. Kembali ke titik awal, inilah persaingan ya. Rizky Ridho mampu membuktikan bahwa dia bisa bersaing. Kemudian Marcelino Ferdinand membuktikan demikian. Nah, ini kan secara tidak langsung sudah melihat kalau kualitas mereka itu sama dengan pemain keturunan, ya. Lalu untuk berbicara tentang kapan naturalisasi selesai, ya jawabannya simple. Hingga kualitas liga diperbaiki oleh PSSI begitu. Bukan bermaksud untuk meremehkan kompetisi di negeri ini, tapi kalau Sinteyong sudah meminta PSSI untuk mencari banyaknya pemain keturunan,
artinya ada yang janggal di perihal internal gitu ya. Itu memang ya sekarang sebenarnya gini, dengan timnas Indonesia berprestasi, apalagi ini kan baru 4 besar Piala Asia 23, terus nanti kita berpeluang ke round 3 kualifikasi Piala Dunia, itu akan membuka membuka jalan untuk pemain-pemain keturunan pemain budaya Indonesia untuk mereka mau untuk main di timnas. Tapi mereka pun akan bersaing dengan sesama mereka pemain keturunan dan pemain yang asli, pemain kita ya, pemain yang main di Liga 1 itu pasti akan bersaing gitu loh. Banyak banget di luar sana ada yang ketika ditanya, dia memang budaya Indonesia, ketika ditanya apakah ingin bela Indonesia, ya dia mau, tapi dia sulit bersaing. Bahkan untuk bersaing dengan Marcelino dia nggak bisa, banyak banget itu. Salah satunya kan Ilyas Al-Haq, dia salah satu yang tidak dipilih Sintayong, dan akhirnya untuk striker dan Stevens ini ya. Tapi tadi aku singgung soal itu ya, bagaimana naturalisasi ini sampai kapan sebenarnya. Ya PSSI memang tugasnya dua, dia ada tanggung jawab soal timnas dan kompetisi domestik ya tentunya. Walaupun sudah ada promotor namanya PT Liga Indonesia Baru. Tapi untuk mengelola timnas ini kan hanya satu tim ya, meskipun ya ada kelompok umur segala macam, tapi kan utamanya kan timnas senior ya, timnas senior. Bagaimana cara membangun timnas senior? Oke, sekarang dengan cara-cara ini, mendatangkan Sintayong, mendatangkan pemain-pemain keturunan ini sudah bisa dikatakan berprogres baik lah. Tapi kan kalau klub ini kan banyak banget, ada 18 di Liga 1, ada 24 di Liga 2, dan ada ratusan di Liga 3. Jadi kan susah ya. Ini makanya harus dari klub ini ngelihat timnas sekarang ini harusnya seperti tertampar gitu loh. Jadi ya klub harus berbenah ya. Paling nggak dari sisi apa mendatangkan pemain asing itu yang berkualitas, jangan yang mirip-mirip pemain kita. Jangan ngambil dari cuman dari Liga Singapura, Liga Malaysia, bahkan dari Liga Thailand pun jarang. Dari pemain Thailand tuh kan cuman Bali United dia Elias Dullah. Kan terbukti Bali United, PSM ketika bersaing di Asia, jangankan di Asia ketika kualifikasi Asia Tenggara aja kan susah bertahun-tahun. Itu kan, jadi ya harusnya harus diimbangi. Klub itu juga mengimbangi untuk menjawab kapan sebenarnya naturalisasi itu berakhir. Jadi begitu, siapapun pemainnya, asal berdarah Indonesia, di Venus pun kalau ada pemain Indonesia kita ambil. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke Bola. Salam sepak bola. Ciao. Kamus Garuda. Garuda.